Oke, kita hari ini akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff itu terbagi menjadi hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan hari ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 1. Di mana untuk hukum Kirchhoff 1 bunyi hukumnya yaitu pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, untuk membahas mengenai hukum Kirchhoff, di sini ada yang namanya susunan seri dan paralel dari resistor. Di mana untuk susunan seri resistor, kalau untuk susunan seri dia sama dengan rumus dari susunan paralel pada pegas. Jadi kalau untuk susunan seri resistor, rumus hambatan pengganti serinya itu Rs sama dengan sigma Rn, di mana kita hanya menjumlah saja. Jadi kalau misalnya ada 3 resistor, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan kalau untuk susunan paralel resistor, rumus dari hambatan pengganti paralelnya itu 1/Rp sama dengan sigma 1/Rn. Dimana kalau misalnya susunan resistor serinya paralelnya ada 3, berarti 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Oke, kita kembali sekarang, ini contoh soal untuk pengerjaan hukum Kirchhoff 1. Di mana pada rangkaian terlihat jelas di sini ada yang namanya sumber dari arus listrik, sumber tegangannya yang bernilai 15 volt. Di sini ada rangkaiannya terdiri dari 4 resistor R1, R2, R3, R4. Nah, karena di sini kutub positif, otomatis arus yang mengalir itu dari positif ke negatif. Jadi ini arah arusnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, misalnya yang ditanyakan itu adalah tegangan arus yang terdapat pada rangkaian. Tegangan pada rangkaian. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah susunan dari resistor. Di mana untuk resistor R2 dan R3 ini disusun secara paralel. Sementara R1, R4 itu seri. Nah, yang langkah pertama yang kita kerjakan yaitu membuat R2 dan R3 ini menjadi satu hambatan pengganti Rp, sehingga setelah kita mendapatkan hambatan pengganti paralelnya, kita bisa serikan dengan R1 ini pengganti R2 dan R3 dan R4. Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama itu R1-nya 2 ohm, R2-nya juga 2 ohm, R3-nya 6 ohm, R4-nya adalah 5 ohm. Sementara sumber tegangannya adalah V sama dengan 15 volt. Yang ditanyakan, maaf tadi Ibu salah, yang ditanyakan itu adalah arus yang mengalir. Besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, kuat arus ini kita menggunakan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V/R. Tapi kita harus buat yang pertama itu adalah R-nya, hambatan-hambatannya, karena di sini terdiri dari 4 hambatan. Jadi tadi seperti langkah pertama Ibu bilang, kita tinjau dulu penyelesaian, kita tinjau dulu yang rangkaian yang disusun secara paralel. Dalam hal ini adalah R2 dan R3. R2 dan R3 kita ganti dengan rangkaian paralel untuk R2 dan R3. Oke, rumusnya tadi berarti jadinya rumusnya seperti ini. 1/R
RP sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. Sama dengan, jadi 1/R2 nya itu 2 ohm tambah R3 nya itu adalah 6 ohm. Oke, kalau seperti ini kita harus samakan penyebut terlebih dahulu. Berarti penyebutnya itu kita samakan berapa di sini? Persekutuan antara 2 dan 6. Jadi angka yang bisa dibagi 6 bisa juga dibagi 2. Dalam hal ini berarti adalah 6. 6 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 6. Oke, jadi samakan penyebutnya 6. 6 bagi 2, 3 dikali 1, 3. 6 bahagi 6, 1 dikali 1 tetap 1. Baru kita jumlahkan. 3 tambah 1, 4. Dan penyebutnya tetap. Berarti hasilnya adalah 4/6. 4/6 itu baru 1/RP. Sementara kita perlunya itu adalah RP. Jadi kita balik. 6 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2,5 ohm. Jadi ini hasil untuk hambatan pengganti paralel dari rangkaian R2 dan R3. Nah, selanjutnya kita seri ke 3 rangkaian ini, ketiga hambatan ini, jadi R1, RP yang kita buat tadi, dan R4. RS untuk R1, RP, dan R4. Kalau untuk rangkaian seri gampang saja, kita tinggal jumlah. RS sama dengan R1 tambah RP tambah R4. Berarti 2 ditambah dengan 2,5. Bukan 2,5 di sini, 1,5. 6 dibagi 4. Ibu salah tadi, 6 bagi 4 itu hasilnya 1,5. 1,5 berarti di sini RP-nya 1,5 tambah dengan R4-nya itu adalah 5. Kalau PGSD Oke. kebanyakan cuma di daerah DKTK, dorong PLPTK. 2 Cuma 2 tambah 1,5 tambah dengan 5. 2 tambah 5, 7. Jadi hasilnya adalah 8,5. Orang banyak tuh kalau PGSD. Ini 8,5 ohm. Oke. Karena ini hanya contoh, Ibu buat ganti angka sigmanya ini, ganti saja dengan 17 supaya memudahkan perhitungan. 17 volt. Berarti ini jadi 17 volt, sehingga untuk arusnya, kuat arusnya itu I sama dengan V/R. Berarti V-nya 17 dan R keseluruhannya itu kita pakai 8,5, sehingga hasilnya 17 dibagi 8,5, kalau 16 8. Oke, berarti hasilnya adalah 2 ampere. Inilah jawaban untuk arus yang mengalir. Jadi ingat tadi dicontohkan untuk memudahkan, dibanding kita pakai 15, pakai saja 17 agar supaya memudahkan perhitungan Anda. Jadi nanti kalau Ibu kasih soal itu, Ibu usahakan angkanya enak untuk dibagi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di WA secara pribadi.